Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman sekalian, Bapak-Bapak, sambil menunggu teman-teman lain yang dari Tangerang dan Bekasi yang tadi mengirim kabar karena macet dan sedang menuju ke arah Taman Ismail Marzuki, baik kita mulai diskusi kita sore ini atau siang ini. Telah hadir pembicara Pak Profesor Dr. Abdul Hadi WM dan Tia Setiadi, dua generasi yang akan mencoba memperbincangkan dua buku. Semula diskusi ini akan dipandu oleh Ahmadun Yosi Herfanda, namun karena ada halangan, maka sayalah yang kemudian bertugas di sini sebagai moderator pengganti. Tapi tidak apa-apa, sebab menurut statistik dari Federasi Sepak Bola Inggris, banyak pertandingan-pertandingan penting dalam Liga Inggris itu diciptakan gol oleh para pemain pengganti. Rekan-rekan sekalian dan saudara-saudara, untuk lebih menambah akrab kita berbincang, mungkin saf di depan silakan diisi dulu, karena seperti juga di surau dan di masjid, saf paling depan itu pahalanya lebih utama. Silakan saf di depan diisi ketimbang di belakang. Saya juga agak heran dengan tubuh orang Indonesia di dalam ruang selalu menghindari kursi di depan, selalu memilih di belakang, selalu menghindar kursi di depan. Silakan, akan lebih akrab kita. Setidaknya nanti teman-teman yang lain yang datang berbondong-bondong bisa langsung mengisi tempat yang di belakang. Itu pun kalau cukup. Jadi yang di depan dulu kita isi dulu, yang di depan. Silakan saf di depan tolong diisi dulu agar kita lebih familiar. Sebab saya kira khawatir nanti kedatangan teman-teman yang lain akan penuh dan tidak muat. Tidak apa-apa, di depan aja Mbak, silakan. Pak Profesor Dr. Abdul Hadi WM, kita kenal sebagai penyair, kritikus, esai, dan banyak menulis tentang persoalan-persoalan kebudayaan sejak tahun 70-an. Baik, rekan-rekan sekalian, sebenarnya sejak sastra Indonesia doyan sayembara-sayembaraan gitu, ini menjadi diskusi yang sangat penting. Mengapa? Sebab sekali lagi sejak sastra Indonesia doyan sayembara-sayembaraan, baru kali inilah ya, buku pemenang sayembara itu didiskusikan. Selebihnya sastra Indonesia selama bertahun-tahun setiap tahun hanya merayakan dan menunggu pemenang. Siapa pemenang Katulistiwa setiap tahun, siapa masuk nominasi, lalu kita rame-rame mengucapkan selamat ya di media sosial, di Facebook, lalu oh ini menang, ini menang, tunggu lagi tahun depan. Jadi tidak ada perbincangan. Sastra Indonesia selama bertahun-tahun tidak lebih hanya sebagai perayaan. Tidak ada perbincangan mengapa karya buku ini jadi pemenang, kenapa karya buku ini menjadi pemenang, apa kelebihan dan sebagainya. Artinya kritik kita sudah diambil alih oleh pengumuman para pemenang. Tapi mengapa kritik itu hadir tidak pernah ada. Baiklah, makanya itulah saya kira diskusi ini sangat penting, dan saya katakan mungkin silakan berlebihan, saya katakan ini adalah diskusi bersejarah dalam tradisi sastra Indonesia yang penuh dengan sayembara. Rekan-rekan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu maupun yang di bawah, maupun di atas maupun di sini semua, sejak Hari Puisi atau setiap Hari Puisi menyelenggarakan sayembara, sudah ada dua buku yang menjadi pemenang, yaitu pertama Aceh Jam Nur, itu tahun 2013, kumpulan puisinya bagian dari kegembiraan. Kalau tidak salah ini adalah pemenang pertama. Pemenang pertama dalam sayembara yang pertama. Lalu pada tahun 2014, kumpulan puisi Belum Dalam Lukamu, M. Anton Sulistyo, tampil sebagai pemenang. Nah, dua buku inilah yang akan kita diskusikan sore ini, dan saya kira diskusi ini akan cukup menarik, hangat, dan sangat
penting, apalagi dengan hadirnya Profesor Dr. Abdul Hadi WM. Saya mengambilnya, biasa kami akrab memanggilnya Bang Abdul Hadi. Lalu di sini semestinya ada Pak Dr. Sutejo. Saya menunggu Pak Dr. Sutejo. Baik, nanti kalau kita menunggu Pak, tidak hadir. Oh, baik, tidak bisa hadir Pak Dr. Sutejo, tapi mungkin karena pembicara jadi tidak bisa diganti, beda dengan moderator. Lalu ada Pak Tia Setiadi SS, ya. Esos. Ada Tia Setiadi. Tia Setiadi ini seorang esai, seorang kritikus, selain juga tentu seorang penyair. Tapi Tia dalam publik sastra Indonesia terkini lebih banyak menulis kritik-kritiknya, esai-esainya, meskipun tentunya puisi-puisi Tia tidak kalah menariknya dengan esai-esainya, tapi banyak kalangan, dan itu saya setuju, kritik-kritik Tia Setiadi menjadi sangat penting di tengah kelangkaan para kritikus Indonesia, di tengah ramainya, euforianya orang ingin jadi penyair. Baik, rekan-rekan sekalian, pemenang pertama di tahun 2013 untuk buku hadiah puisi itu adalah Acep Zamzam Nur, bagian dari kegembiraan. Ini bukunya. Buku ini diterbitkan oleh Komunitas Azan, terdiri dari 103 halaman. Buku ini menjadi sangat penting dalam, saya katakan sangat menarik dalam kalau Anda mengikuti perjalanan kepenyairan Acep Zamzam Nur yang biasanya lebih dikenal sebagai penyair liris dengan tema-tema puisi-puisi perjalanan. Untuk puisi kali ini Acep mencoba masuk ke dalam tema-tema keseharian, termasuk sosial politik dengan berbagai suasananya, terutama parodi dan juga hal-hal yang akrab dengan keseharian, atau setidaknya tema-tema atau ruang atau suasana yang sangat langka ditemukan dalam sajak-sajak sebelumnya. Lalu yang kedua, pemenang yang kedua pada tahun 2013 adalah Belum Dalam Lukamu, M. Anton Sulistyo. Ini diterbitkan oleh Sastra Digital, ya. Dan buku ini menjadi pemenang tahun 2014 kemarin. Rekan-rekan sekalian, kedua buku ini menjadi penting untuk diperbincangkan. Setidaknya dari kedua pembicara nanti kita akan melihat atau mengurai sebenarnya apa kelebihan dari kedua buku ini atau posisi penting buku ini dalam sastra Indonesia. Baik, untuk pembicara pertama saya mempersilahkan Bapak Profesor Dr. Abdul Hadi WM. Bang Abdul Hadi, saya beri waktu 20 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada saya kemalangan karena lemari buku saya digerogoti rayap, ya, tawan, sehingga saya banyak kehilangan buku-buku itu. Dan saya cari-cari bukunya Acep itu tidak ada, dan juga bukunya Sulistyo. Baru sekarang ini tadi minta pada panitia, tapi belum sampai juga. Tapi tidak apa-apa, saya ingin berbicara, mungkin ini mudah-mudahan ini penting, ya. Jadi pada saya tidak ada dua buku yang dibahas. Jadi sampai jam 1 tadi saya tunggu, ya. Tapi Pak Maman juga tidak datang untuk menyerahkan buku Acep dan Sulistyo itu. Jadi saya tahu dari bukunya Pak Cecep. Nah, kalau begitu saya ingin berbicara beberapa hal saja untuk menambah pengetahuan kita tentang sedikit atau sekilas perkembangan puisi di Indonesia sejauh saya dapat amati. Pertama, yang kedua, saya ingin bicarakan puisi dalam tradisi estetik sastra Indonesia dan tumbuhnya kepenyairan sejak tahun 80-an, ya. Dan kriteria yang digunakan oleh Dewan Juri dalam menilai buku puisi pemenang itu, termasuk jurinya itu Mas Sulardi, ya. Saya ingin mulai sedikit dengan disebut
oleh banyak pakar sebagai matinya ideologi, ya. Dan juga itu terasa di dalam kesejahteraan. Kalau pada awalnya para pengarang itu juga ribut tentang ideologi kanan, ideologi kiri. Dan sekarang kanan dan kiri itu sudah tidak ada lagi pada tahun 70-an itu. Dia sudah lebur dan orang mulai kembali kepada dirinya masing-masing. Tapi satu yang menggembirakan adalah terjadi karena kesejahteraan dimanapun itu tidak bisa berkembang kalau hanya ada sastrawan saja. Harus ada penerbit buku di sekolah dan di lembaga pendidikan diajarkan apresiasi sastra, dan kemudian juga adanya kritikus-kritikus sastra dan majalah-majalah sastra yang membantu menyebarkan sastra. Kalau satu karya sastra tidak pernah dibicarakan sebagai satu bahan pengajaran atau bahan kritik sastra, itu sastra itu tidak akan berkembang juga. Setengah mati orang penyair itu menunggu. Karena apa? Karena ada kesenjangan yang akan terjadi kalau tidak ada pengajaran sastra. Penyairnya membaca 100 buku, bahkan 1000 buku, tapi pembacanya belum tentu membaca 3 buku. Nah, ini kesenjangan dalam apresiasi. Nah, pada awal tahun 70-an itu, penerbit buku itu bergairah karena kehidupan tidak seperti sekarang ini yang serba komersial sekarang ini. Ya. Masih ada idealisme. Meskipun penerbitan buku sastra itu tidak menguntungkan, betul. Ya. Buku bisa dicetak di atas 2.000 sampai 5.000 novel itu. Tetapi begitu tahun 90-an ke belakang itu 1.000 eksemplar belum tentu dicetak. Ya kira-kira begitu kan. Jadi terjadi satu penurunan. Nah, kemudian pada awal-awal 60-an itu semua surat kabar itu mempunyai lembaran kebudayaan. Dan di situ karya sastra dikritik, puisi dimuat, cerpen dimuat, perbincangan sastra ramai sekali dilakukan oleh para pengamat sastra, para kritikus dan juga para wartawan. Dan wartawan-wartawan itu yang melakukan kritik sastra di situ, yang mengasuh ruang-ruang sastra itu sastrawan juga. Jadi sastrawan itu menyebar ke Sinar Harapan, ke Kompas, ke Pelita, dulu itu Suara Karya, Berita Buana, dan Jawa Pos, Pikiran Rakyat, menyebar dulu. Semua itu sastrawan-sastrawan yang mengasuh lembaran kebudayaan. Sehingga perkembangan sastra selalu dikomunikasikan pada masyarakat, diinformasikan. Nah, sekarang Anda menerbitkan buku, 5 buku, belum tentu Anda bisa diulas buku ya kan? Itu salah satunya. Nah, kemudian yang kedua, pengajaran sastra itu kalau dulu cukup bergairah di fakultas-fakultas sastra di ini, lambat laun itu merosot. Dan yang terjadi itu sebetulnya meskipun pengajaran fakultas sastra bertambah banyak mahasiswanya, yang diajarkan pada umumnya adalah teori sastra, bukan sejarah sastra. Dan jadi ilmu sastra itu kan ada 3. 1 teori sastra, 2 sejarah sastra, dan 3 adalah kritik sastra. Itu bisa. Jadi seorang pengamat sastra itu harus tahu sejarah sastra nasional, harus tahu sejarah sastra Indonesia, tahu Muhammad Yamin, tahu Sultan Takdir Ali Sabana, tahu Sanusi Pane, Amir Hamzah, Hairil Anwar, terus sampai ke tonggak-tonggak perkembangan. Dengan begitu dalam menilai karya sastra, dia melihat ini sudah ditulis oleh Amir Hamzah, ini sudah dikemukakan oleh Hairil Anwar. Jadi begitu di mana-mana begitu. Saya contohkan ya, sampai sekarang ya misalnya itu di beberapa negara kritik sastra itu berkembang karena tidak hanya pengajaran sastra tidak hanya mengemukakan teori sastra saja. Misalnya di Filipina itu lebih baik daripada suasana kritik sastranya di sana daripada di negeri kita. Karena ahli-ahli sastra di sana itu juga para sastrawan biasanya.
orang yang berbakat sastra itu lebih memilih masuk fakultas sastra supaya bisa mengatur kesusastraan itu sendiri. Nah, di Indonesia ya bisa sosiolog tiba-tiba jadi ahli sastra, ahli sastra Inggris tiba-tiba jadi ahli sastra Indonesia. Dia belum pernah membaca Amir Hamzah, Sanusi Pane, segala macam itu. Jadi itulah satu contoh. Kemudian ada bengkel-bengkel penulisan sastra ya. Bersamaan dengan timbulnya dewan-dewan kesenian di berbagai daerah, di Makassar, Surabaya, Jogja, Semarang, kemudian Medan ada dewan kesenian. Ada siapa namanya di sini nih, Sekuma itu, tahu tuh, Tapian Daya itu kan masih bagus sekali gedungnya, pusat. Sekarang dihancurkan karena orang tidak tahu arti pusat kesenian itu apa. Dikiranya yang penting itu pasar, barang kelontongan yang paling penting, menjual barang kelontongan. Dulu ada Dewan Kesenian Makassar, sekarang sudah tidak ada dengar lagi itu. Dewan Kesenian Surabaya, sekarang juga sudah gedungnya sudah diambil alih untuk gedung bioskop sekarang itu. Nah, jadi kemudian acara pembacaan saja dan diskusi sastra itu ramai diselenggarakan. Di Taman Ismail Marzuki itu hampir setiap minggu itu ada diskusi sastra, ada acara pembacaan saja di sini. Di samping musik, tari dan segala macam. Nah, itulah kegunaan Dewan Kesenian Jakarta. Jadi yang disebut pusat kesenian seperti tim itu bukan hanya tempat saja, tapi lembaga untuk bagaimana menginformasikan perkembangan sastra dan seni yang ada di dalam masyarakat. Nah, itu. Jadi bukan soal tempatnya, tapi soal lembaganya itu. Dan apa program-programnya itu? Pertemuan sastrawan, kritik sastra segala macam ada di sini. Jadi para sastrawan itu akrab satu sama lain. Tidak terkontaminasi ini dari komunitas itu yang sekarang terjadi dalam terkotak-kotak dalam komunitas-komunitas. Gitu. Nah, akibatnya apa? Ya, sekarang kritik sastra kosong. Dan ini yang menyebabkan Anda berupaya-upaya mengeluarkan duit menerbitkan buku sendiri, sastra nggak dibicarakan. Nah, bagaimana sastra mau disampaikan diapresiasikan kalau karya sastra tidak diajarkan, dan itu yang terjadi ya. Nah, itu jadi tapi penyair tahu ya, penyair itu sudah dulu tahu karena bahwa yang penting bagi penyairan adalah kontinuitas, yang istilahnya dalam bahasa dulu di bahasa Inggris itu penyair poet is nobody, dia bukan siapa-siapa, dia tidak dikenal dalam dia lain dengan bupati, dia lain dengan kepala daerah yang dikenal disebut-sebut. Penyair itu memboleh di tengah-tengah pasar masyarakat. Tetapi jangan lupa kata Umar Khayyam itu, ya, untuk lahirnya seorang penyair besar seperti Khairul Anwar, mungkin 100 tahun kita harus menunggu lahirnya seorang sastrawan seperti Khairul Anwar atau seperti novelis seperti Pramudia Anantatur. Tapi bupati tiap hari dilahirkan di Indonesia, tiap hari. Calon bupati dilahirkan di Indonesia. Ini enggak? Iya kan? Nah, di sini bedanya. Jadi kalian harus bangga hidup dalam dunia sastra itu meskipun kesepian. Kesepian ya. Bagaimana anak-anak enggak kesepian ya? Nah, yang kedua, ya. Karena adanya kekosongan sastra kemudian itu penyair sendiri kemudian tampil sebagai kritikus. Ya. Karena untuk menjadi kritikus dia harus punya konsep, punya teori segala macam. Nah, apa yang terjadi kemudian memaksakan teorinya, memaksakan konsepnya pada penyair lain supaya mengikuti dia. Ini yang terjadi. Kalau dulu ideologi yang dipaksakan, sekarang konsep sastra. Padahal penyair itu tumbuh, ya, bukan karena konsep itu datang dengan sendirinya pada setiap penyair, tidak bisa dipaksakan, karena dia lekat dengan kebudayaan. Nah, seperti Acep Sangsa Menur, dia seorang penyair yang lahir tahun berapa 50-an ya,
kemudian ada budaya Sunda, budaya pegunungan. Nah, ya terima saja dia lahir di situ. Dia tidak minta dilahirkan di Tasikmalaya. Dia tidak minta, dia lahir sendiri dan tumbuh sebagai satu ini. Dia membawa warna sesuai dengan kebudayaan itu ya. Sebagai penyair ini kan bagian dari kebudayaan, Sunda menyuarakan. Lain misalnya dengan Sawawi Imron itu yang di pelosok desa di entah desanya gersang sekali di ujung timur Pulau Madura itu. Makanannya juga gula saja sama pohon siwalan itu. Jadi nggak bisa dipaksakan konsep menjadi Gunawan Muhammad, nggak bisa dipaksakan menjadi Sapardi Djoko Damono atau menjadi Sutarji Kartombarian, gitu. Masing-masing ada bedanya. Nah, keunikan-keunikan inilah yang menjadi salah satu ukuran mengapa karya sastra itu diperhitungkan, mengapa penyair dihargai di dunia, karena kita lengket dengan budaya kita, dengan zaman kita. Ya, tentu saja Bali yang sekarang ini tentu saja Bali lain dengan Bali 30 tahun yang lalu. Karena itu belum tentu muncul novelis seperti Putu Wijaya sekarang ini, lain lagi karena budayanya sudah bergeser gitu ya. Zaman saya itu. Jadi inilah kelemahan-kelemahan ajar. Bagaimana tentang puisinya Sulistyo ya? Saya sangat menarik karena begini ya, belakangan ini kalau setelah saya baca, kami membaca para juri berapa ratus tuh Pak Cecep kemarin itu 200 ya Cecep ya. Pak Cecep mana 200 berapa gitu ya, sebelumnya mungkin lebih banyak lagi 400 lah ya. Iya 400-an. Itu rata-rata itu cara bersajaknya sama, temanya sama, ininya sama gitu. Wah, saya jadi mengerti. Nah, mengerti karena inilah karena puisi-puisi itu banyak ditentukan oleh selera redaktur surat kabar tertentu. Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Nah, puisi-puisi aja. Jadi ukuran-ukurannya kok itu saja diikuti karena kita itu memang mengikuti ya. Zaman saya juga anak-anak muda mengikuti apa yang berkembang di majalah sastra atau horizon ya. Itu biasa pada proses awal ke penyairan ya. Nah, kalau kita perhatikan misalnya puisi-puisi Acep Samsam Nur, ini kan meneruskan tradisi lirik ya. Tidak ada satu yang istimewa misalnya dalam gaya keinian. Cuma ada satu hal yang perkembangan pada penyair itu kearifan. Mulai penyair ini arif. Ya. Dia menggunakan imaji-imaji pengalaman sehari-hari untuk melukiskan tanggapannya terhadap kehidupan sosial yang terjadi di sekitarnya, yaitu setelah reformasi ya, setelah reformasi. Dan dia memetik kearifan, bukan sekedar bercerita. Bercerita itu tidak ada gunanya kalau tidak ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan. Nah, pada puisi Sulistyo itu juga gayanya sama. Ini gayanya ya mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Sapardi Djoko Damono, dan ini banyak sekali dilakukan oleh penyair. Cuma di antara yang dalam alur ini dia cukup berhasil. Contohnya begini ya, nyanyian keterasingan ini bagus sekali sadarnya. Di Jakarta aku kehilangan minat bertanya, bahkan pada diri sendiri. Jawaban tidak diperlukan bagi jiwa yang memimpikan ketenteraman darat. Jadi ini sebenarnya kalimat-kalimat prosa ya, kalimat-kalimat prosa yang dipuisikan saja. Dan ini menjadi umum karena kita menggunakan bahasa sehari-hari. Luka bertahun-tahun memusnahkan rasa keingintahuan. Tawuran di jalan membuat sensasi kematian hilang pesonanya. Kesepian menyelusup ke selangkangan, ciuman kekasih tak meninggalkan kenangan. Nah, ada satu yang unik, ya, apa? Pengalaman hilangnya makna ya dalam kehidupan itu. Dalam kehidupan kita sekarang ini, kalau orang melukiskan kan suasana kehidupan itu kondisi postmodern. Kondisi postmodern itu yang remeh-temeh lebih dipentingkan daripada yang utama. Ya, gitu ya. Berbelanja di pasar itu lebih utama dari mendidik anak-anak. Berkoya-koya itu lebih penting dari membawa anak ke tempat ibadah atau ke tempat
dengan bahasa keseharian yang halus. Makna kebahagiaan terpotong-potong, perjumpaan singkat melahirkan percintaan yang tergesa-gesa. Cinta pun jadi instan, bukan sekedar cinta monyet, tapi monyet bercinta gitu ya. Jadi instan, monyet kucing itu kan cintanya instan, tapi mendalam kan. Sekali instan, tancap aja keluar anak, dia pergi aja silap-silap gitu. Nah, ya kan, lagi perempuan wanitanya itu harus menanggung anaknya semua. Jadi kebisikan teknomusik mengacau jadwal menulis buku harian. Kalender di dinding kamar menegaskan ketidakpastian. Ya memang kita pergi ke ketidakpastian. Berbeda misalnya generasi ayah-ayah Anda tahun 50-an, tahun 60-an, atau kakek-kakek kita tahun 30-an, tahu, oh ini kalau umur sekian saya pensiun, mengatur ini. Sekarang nggak bisa diatur. Anak-anak lebih berkuasa dari kita, daripada kita sendiri. Jadi kehilangan makna. Hubungan orang tua, hubungan murid dengan sekolah. Nah, di Jakarta aku merasakan angin berembus perlahan, daun-daun harapan berguguran dari dahan kehidupan. Jadi pemenang ini menurut saya memang meneruskan tradisi-tradisi lirik yang kalau mengacu ke jauh ke belakang pada teorinya Gunawan Muhammad itu pada tradisi Amir Hamzah, tapi Amir Hamzah tidak sekedar keseharian, tapi pengalaman yang religius yang lebih mendalam. Tetapi pada tahun 70-an ya, mulailah meluas bahasa sehari-hari digunakan untuk mengungkapkan pengalaman keseharian, tetapi dalam suasana di mana kehidupan kita ini sudah mengalami krisis makna. Krisis makna tentunya kehampaan, kekosongan, kesepian. Tapi masalahnya apakah tidak ada pengalaman lain selain itu? Ada pengalaman religius, ada pengalaman mistis, ada pengalaman ini yang segala macam yang merupakan puncak-puncak dari kehampaan ini. Pada Sutardi misalnya itu ya nihilisme itu diangkat menjadi ini sebagai satu apa? Karena tetapi tradisi kepenyairan Sutardi tampaknya sudah mulai berkurang sekarang ya, penulisan gaya Sutardi itu ya, maka dulu juga gaya Gunawan, gaya Sitomorang. Yang masih ada sekarang ini yang saya lihat pada bukunya Sulistiwo itu tradisi penulisan seperti dirintis oleh sahabat Djoko Damono dan sebagian juga yang ditulis oleh Rendra atau prosa gaya Taufik Ismail. Ini. Itu yang bisa saya lakukan, tetapi dari sekian banyak gaya yang sama gitu ya, Sulistyo itu memiliki keistimewaan gitu ya. Ada berbobot, makanya dipilih menjadi juri. Jadi juri itu memilih bukan berdasarkan pertama senioritas atau junioritas. Banyak senior itu tersingkirkan oleh bukunya ini. Jadi bukan juri itu tidak bukan. Kebetulan saja Acep Samsamno termasuk senior menang karena tidak ada juri bagus dari ini. Jadi penilaiannya betul-betul ya, dan tidak berdasarkan kesukuan juga, tidak berdasarkan agama juga. Gitu. Ini yang penting kita ritis. Jadi menurut saya kalau penjurian semacam itu diteruskan, pertama tidak unsur sara kita ini tidak rasis, tidak diskriminatif, mentang-mentang menulis saja keagamaan, saja Islam, kemudian disingkirkan. Jangan begitu. Kalau saja keislaman, religius, mistik bagus, ya diakui bagus. Kita tidak jujur kepada kita sendiri gitu. Kalau menulis saja politik, saja ideologis berbau kiri, kalau bagus ya bagus, gitu aja. Jangan karena kita tuh anti kiri kemudian menolak saja itu, bukan itu yang diharapkan dari penjurian-penjurian yang lain juga begitu. Nah, sekarang ini banyak penjurian-penjurian hadiah sastra itu berdasarkan selera penyelenggaranya. Nah, kita di sini saya ingin menekankan kalau Sutardi mau memenangkan gaya Sapardi dia. Itu satu contoh. Saya kira itu saja dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aplaus untuk Bang Abdul Hadi WM. Teman-teman sekalian, bapak-bapak, rekan-rekan, sangat menarik apa yang dipaparkan oleh Bang Abdul Hadi. Mula-mula berangkat dari apa yang ingin saya sebut sebagai medan sosial sastra, perguruan tinggi, penerbit, penyair, lalu ruang publik seni seperti Taman Ismail Marzuki, dan juga tentunya adalah kritik. Kritik itu adalah sebuah institusi yang mesti ada dalam sebuah medan sosial sastra. Namun sayangnya, saya kira kita sepakat bahwa kritik sastra sekarang itu sudah diambil alih, bukan lagi oleh kritikus, tapi mungkin kritik sastra sekarang diambil alih oleh para redaktur, oleh para juri, dan oleh para kurator. Mungkin itu tidak menjadi persoalan, tapi yang diwanti-wanti oleh Bang Abdul Hadi adalah bagaimana kerap kali kritik itu juga berdampingan atau mengandung resiko tentang persoalan selera estetik. Gitu. Persoalan bagaimana juri atau redaktur sastra itu melihat kritik sastra atau melihat karya sastra dengan persoalan selera estetik, selera estetika tertentu, ideologi tertentu, atau mungkin juga dia membawa satu karya sastra ke dalam satu teori sastra tertentu dan memaksa sebuah karya sastra untuk dipatut-patutkan dengan satu teori. Lagi musim postkolonial cocok dengan postkolonial, cocok-cocokan dengan postkolonial. Cocok nggak dengan Derrida? Enggak, dengan Kak Ridanya cocok nggak? Seperti itu. Gitu. Ada teori yang terlalu dipaksa-paksakan pada karya sastra. Baik rekan-rekan, setelah tadi dengan Pak Abdul Hadi WM, banyak hal yang nanti kita bisa eksplorasi lagi dalam perbincangan. Kita melangkah ke Tia Setiadi, seorang kritikus muda yang akan mencoba mengurai dan memaparkan pandangan-pandangannya tentang puisi-puisi dari kedua buku yang kita perbincangkan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup asik mendengar paparan Bang Hadi tentang masa-masa di tahun 70-an, 80-an, masa-masa dan 90-an, masa-masa ketika saya tidak bisa atau belum bisa menghirup atmosfer itu dan hanya bisa mengetahuinya lewat cerita atau lewat teks para penulis yang hidup di zaman itu. Pada 10 tahun terakhir saya hidup di Yogyakarta dan menghirup iklim atmosfer kehidupan sastra di sana, dan bisa saya katakan barangkali ini entah berlebihan atau tidak bahwa hampir di setiap sudut di Yogyakarta itu ada penyairnya. Kalau saudara-saudara berjalan datang di Yogyakarta dan melihat sekuntum bunga, bisa mendebak bahwa barangkali bunga itu sudah ada 10 penyair yang mendedahkannya. Kalau lewat Kalisode dan melihat ada, mohon maaf, ada orang yang sedang, ada pemuda tanggung yang sedang berada di situ, jangan mengira dia seorang yang, jangan meremehkannya gitu. Karena barangkali di rumahnya bertumpuk buku-buku penting, dan barangkali setelah puluhan tahun kemudian dia yang akan menjadi pemenang Nobel barangkali dari Indonesia. Itu yang saya lihat di atmosfer di Yogyakarta. Saya melihat sudut-sudut yang tidak terduga, orang-orang yang bahkan sampai hari ini bisa saya katakan tidak dikenal sama sekali dalam publik sastra Indonesia, tapi berproses dengan sangat serius. Misalkan ada satu kawan yang berfokus pada sastra Inggris dan Amerika awal abad 20, hidupnya hanya dihabiskan untuk itu, bertahun-tahun selama 15 tahun hanya untuk itu, dan saya bisa pastikan tidak ada seorang pun yang melewati dia untuk masalah itu pembacaannya, dan dia tidak dikenal sama sekali dalam publik sastra Indonesia. Tapi pada kali suatu hari bisa menjadi ledakan barangkali. Nah, ini yang barangkali saya bisa sharing tentang keadaan di sana. Cuman begini, kalau di Jogja itu biasanya acara dimulai selalu jam 8
atau bahkan itu jam 8 di undangan, dimulainya biasanya jam 10 malam dan bisa berakhir jam 11 atau jam 12 gitu. Maka ketika saya di sini berbicara siang hari di sini ada, saya betul-betul harus berjuang keras untuk memanggil apa yang ingin saya bicarakan itu. Ini berbicara pada siang hari bagi saya perjuangan yang berat gitu. Iya, sangat berat. Saya pertama-tama kita bicara tentang bukunya Kang Acep. Saya mengikuti hampir semua karya Kang Acep. Ini dalam buku ini saya lihat ada semacam perkembangan yang menarik ya, terutama dari segi fokus atau pusat perhatian Kang Acep. Pada awal-awal tahun kepenyairannya yang menjadi fokus Kang Acep adalah Tuhan. Kemudian perjalanan dia berikutnya, dia akan sedikit beralih kepada perempuan. Tuhan masih disebut, tapi perempuan kemudian menjadi menggila dia terhadap perempuan dan bahkan kadang-kadang kabur ketika dia berbicara tentang kekasih. Apakah dia yang dimaksud kekasih di situ Tuhan atau perempuan? Menjadi kabur dalam sajak-sajak Acep. Itu saya kira di sini berkah sekaligus kutukan di antaranya penyair Abdul Hadi WM. Pengaruh itu gitu. Saya menampak di situ. Nah, dalam puisi ini yang menarik adalah kalau saudara-saudara baca, hampir tidak ada sepatah pun kata Tuhan di sini. Di sini. Puisi tentang Tuhan hampir tidak ada. Ya udah lupa mungkin Acep ya sama Tuhan. Perempuan masih banyak. Masih ada. Banyak. Untuk perempuan konsisten, untuk Tuhan tidak. Tidak ada di sini. Acep tidak lagi ingat di dalam puisinya. Acep tidak lagi menggelisahkan Tuhan dan sebagainya. Tuhan sebagai apa tidak, menjelma sebagai apa tidak lagi begitu. Tidak menjadi pusat perhatian bagi Acep Tuhan di dalam kumpulan ini. Nah, saya tidak tahu kenapa, tapi ada suatu tulisan kecil dari Faruk ya, yang mengatakan ada semacam kritik terselubung dari Faruk bahwa Acep dalam kumpulan puisi di atas Uriah itu hanya berfokus pada hal-hal personal dan kurang memperhatikan pada wilayah-wilayah luas atau wilayah-wilayah eksternal dunia sosial. Itu kalau nggak salah Faruk pernah menyatakan seperti itu. Saya tahu Acep seorang penyair yang keras kepala dan seorang penyair yang tidak terlalu menganggap penting kata-kata kritikus sepertinya gitu. Sehingga apa yang diutarakan Faruk mungkin bagi Acep tidak begitu dianggap. Saya tidak tahu apa tanggapan Acep, tapi saya tidak melihat Acep menanggapi itu dalam puisinya gitu. Nah, baru ini dalam kumpulan ini saya melihat Acep bergulat dengan persoalan-persoalan di luar dirinya dalam tanda petik, seperti yang diharapkan Faruk. Artinya apa? Saya melihat memang ini bagi seorang penyair tampaknya perkembangan itu harus alamiah. Tidak ada seorang pun kritikus yang bisa memaksa dia untuk beralih gitu. Akan tetapi perhatian itu secara alamiah lahir dari dia. Tema-tema itu tidak ada seorang pun penyair yang bisa memilih tema. Tema itu memilih penyair. Seorang penyair yang memaksakan untuk menulis tema tertentu, dia sedang berbohong dengan dirinya. Tema-tema itulah yang mendatangi. Karena tema itu berasal dari kehidupan. Iya. Nah, itu yang menjadi fokus perhatian Acep, yang menjadi pusat epicentrum Acep di sini. Apa yang ingin saya sebut sebagai meminjam Badimar itu witness literature, sastra kesaksian. Seperti deklarasi Acep yang paling jelas menurut saya, sekaligus untuk memasuki puisi ini, menurut saya ada justru di akhir puisi Acep yang judulnya Puisiku. Acep menaruh kunci itu di akhir kumpulan puisi ini. Saya dengan kritik diri gitu. Misalnya dia bilang begini, puisiku jarang sekali menyapa penyapu taman, penjaga pintu kereta,
kondektur bis kota atau penarik ojek. Bahkan puisiku tidak pernah menolong penganggur atau membantu pengemis menyekolahkan anak-anaknya. Puisiku seperti juga pemerintah sering lupa bertanya, kenapa ada bayi dibuang ke tong sampah? Kenapa ada tubuh manusia dipotong-potong seperti kelinci? Kenapa banyak banjir dan gempa bumi? Kenapa banyak preman jadi bupati, banyak pedagang jadi menteri, dan banyak kiai cengengesan di televisi? Puisiku, katanya, seperti juga birokrasi, agak luas dan sulit dipahami. Dan seperti halnya para wakil rakyat, jangan-jangan puisiku hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Bagi saya, menarik, Acep Menaruh Kunci itu, pusat dari puisinya itu di ujung. Sehingga, dari sini, setelah membaca, saya bergerak dari awal ke akhir, seperti biasanya membaca buku, dan saya kembali lagi ke awal setelah membaca puisiku ini. Ada kritik diri, dan di sini Acep seperti menyangkal dirinya sendiri gitu. Puisi yang menyangkal dirinya sendiri gitu. Puisiku tidak menyapa ini dan sebagainya gitu. Padahal menyapa itu sebenarnya dalam puisi ini gitu. Nah, ini cukup menarik, perkembangan yang menarik dari Acep. Yang kedua, saya mencatat ada judulnya Memelihara Ingatan. Masih dalam koridor puisi-puisi sosial lah, boleh dibilang begitu. Memelihara ingatan ini hampir bisa dibilang di sini Acep menanggalkan dalam tanda petik seluruh peralatan puitika yang selama ini dia gunakan dengan sangat canggih gitu ya, metafor dan sebagainya dia hampir tidak dipakai, dan dia langsung menyebut begitu saja semacam cuplikan berita gitu, dalam Memelihara Ingatan. Itu ada di halaman 58 kalau saudara-saudara punya bukunya. Misalnya dia bilang gini, rasanya belum terlalu lama Gus Dur dijatuhkan, rasanya baru kemarin Megawati dielulukan dan Ahmad Tanjung dibebaskan dari semua tuduhan, Harmoko yang dulu begitu terkenal kini menghilang entah kemana, Prabowo bla bla bla. Terus saja dia bilang, dia jejerkan aja itu berita-berita semacam itu, dan dia katakan di situ memelihara ingatan gitu. Nah, kalau ini bukan Acep yang nulis, ini tidak akan pernah dianggap puisi. Untungnya Acep yang nulis, dan ada dalam sebuah kumpulan puisi di mana puisi-puisi yang lain lekat dengan metafor dan sebagainya, dengan orang bisa menilai peralatan bahwa Acep seorang yang menguasai perpuisian gitu. Jadi ini menjadi puisi gitu terkadang. Seandainya orang lain yang menulis, saya yakin ini tidak akan dianggap puisi karena ini hanya menjejarkan berita begitu saja gitu. Di bagian keduanya juga begitu, dia sebut terus aja gitu. Semacam seluruh berita yang dia ingat dari masa-masa itu dia tulis begitu saja tanpa ada apapun. Dia hilangkan semua ini dia mungkin di situ sudah melihat bagaimana sekitarnya orang begitu mudah lupa dengan apa yang terjadi kemarin, apa yang menjadi hangat kemarin hari ini dilupakan dan kembali berganti. Dan itulah watak dari dunia postmodern sekarang. Begitu mudahnya hal yang begitu penting hari ini hanyalah untuk dilupakan pada esok hari gitu. Dan sang penyair tergetar dengan itu. Dan karena peristiwa itu begitu banyaknya gitu, sehingga Acep ingin itu dihadirkan begitu saja dalam puisinya gitu. Nah, saya melihat bahwa sajak-sajak Acep yang bertema sosial dan bertema politik itu menyiratkan semacam epifani gelap gitu. Kalau kita membaca itu ada menggelayut semacam, kita bisa frustasi lah gitu. Karena yang dihadirkan semacam penyingkapan bahwa yang sedang terjadi ini benar-benar malapetaka dan sepertinya ini akan terus berulang. Ada seseorang yang jatuh di jalan raya hari ini dan dibiarkan mati begitu saja, tidak banyak yang menolong, dan itu diceritakan. Seraya tahu bahwa itu akan terjadi lagi nanti. Jadi saya melihat itu peristiwa yang diceritakan oleh Acep di sini memproyeksikan semacam isyarat bahwa ini akan berlangsung lagi
dan ini akan berlangsung lebih lama lagi. Gitu. Itu saya menangkap itu. Ada semacam daya-daya mati gitu dalam sajak sosial dan politiknya Aceh. Dan sebagai semacam imbangan gitu, semacam imbangan barangkali semacam ya pengimbang untuk ini adalah Eros gitu. Dia lari kepada dalam tanda petik wilayah pribadi, wilayah personal yang seberapapun sederhananya tidak bisa tak tergoyahkan gitu, yaitu wilayah-wilayah cinta dan seksualitas. Gitu. Dia di sini menceritakan misalnya dengan dalam latar Jogja yang asik itu percintaan atau perpisahan seorang preman kampung yang ceking dan bertato dan melambai kepada kekasihnya yang pergi dengan kereta di stasiun Tugu. Dan di Aceh mengatakan bahwa ya jangan melihat tatonya, jangan melihat ending-endingnya, bagaimana lihatlah cintanya yang besar, gitulah kira-kira. Dan itu adalah semacam sanctuary bagi Aceh, semacam sebuah wilayah di mana daya-daya mati itu berhenti di luarnya, walaupun sekejapan, walaupun tidak abadi gitu, tapi dalam momen-momen erotik itu, di dalam momen-momen cinta itu ada sesuatu yang tulus, ada sesuatu yang membuat hidup masih bisa dipertahankan, gitulah kira-kira saya melihat itu. Nah, kadang-kadang juga tidak semata-mata erotika atau seksualitas yang ditunjukkan oleh Aceh. Ada juga misalkan dalam puisi yang berjudul Aku Ingin Menemanimu, Aceh hanya mengatakan aku ingin menemanimu berjalan di sini, aku ingin menemanimu mengusap keringatmu, aku ingin penyair, dan ini tidak ditujukan untuk siapa saja gitu. Ini memang ditujukan untuk siapapun gitu. Puisi ini itu semacam ada sesuatu yang universal gitu di sini, dan bukan seksualitas, bukan juga cinta dalam artian yang kita bayangkan, tapi semacam kompakia atau rasa senasib sepenanggungan bagi seorang penyair yang menderita melihat kenyataan sosial di sekitarnya. Dia merasa senasib sepenanggungan dengan seorang gadis yang berlelehan keringat, yang naik angkot dan keadaan berdesakan, yang melewati jemuran-jemuran bau di sebuah jalanan sempit. Rasa senasib sepenanggungan itu yang dengan orang-orang yang juga kecil itulah, yang tidak diperhitungkan dalam konteks pembangunan besar-besaran, itulah ada daya-daya itu muncul yang mengimbangi daya-daya mati dalam konteks kanvas sosial besar yang terjadi. Itu yang saya lihat perkembangan dalam konteks sajak-sajak Aceh. Nah, kalau Aceh Jam Nur saya ikuti perjalanan ke penyairannya sejak awal, maka Anton Sulistyo bagi saya betul-betul baru. Dan buku ini adalah buku pertama yang saya baca. Saya tidak tahu apakah beliau pernah menerbitkan sebelumnya atau tidak, atau belum ya. Tapi bahkan itu pun saya belum membaca karya-karya Anton sebelumnya. Dan sejujurnya saya surprise dengan membaca ini, karena saya tidak tahu, saya punya semacam kebiasaan yaitu mengikuti misalnya buku-buku Pak Abdul Hadi, saya hampir lengkap semua, buku-buku Kang Ahda, Kang Aceh, Kang Cecep saya lengkap semua, dan saya menganggap wah ini buku penting yang ternyata saya tidak mengikuti orang ini gitu. Saya agak menyesalkan itu, dan saya senang dengan puisi-puisinya. Dibandingkan dengan Aceh, walaupun sebenarnya tidak perlu juga dibandingkan gitu ya, tapi saya melihat kalau Aceh lekat misalkan dengan metafor dan sebagainya, dalam Anton ini
lebih lugas ya, cara berbahasanya lugas gitu. Terutama di puisi-puisi yang ya awal-awal saya masih melihat pengaruh Sapardi yang sangat kuat di beberapa sajak Anton ini. Tapi belakangan dia menemukan gaya ungkapnya sendiri yang berbeda sama sekali dengan Sapardi ini saya. Sesuatu yang saya lihat di sini adalah saya ingin mengangkat tentang tema urban yang ada dalam Anton karena begitu kuatnya ini tema-tema urban, tema-tema tentang kota atau keriuhan, sajak-sajak yang lahir dari keriuhan. Nah, sejauh ini yang saya lihat ya, orang mengajukan konsep tentang kota, misalkan Gunawan Muhammad pernah menulis tentang kota ya cukup panjang, dan bagaimana penyair dalam hubungannya dengan kota. Dan dia mengatakan bahwa banyak penyair bahkan yang datang ke ibu kota tradisi atau kedaerahan di dalam dirinya, sehingga ketika dia adalah seorang orang kampung walaupun di kota, jiwanya tetap kampung. Itu yang terjadi pada kebanyakan penyair, itulah kira-kira. Nah, dan itu ternyata gagasan yang diulang-ulang. Dari dulu LGM juga udah bilang begitu dan banyak diikuti oleh yang lain-lain. Sehingga terus terang saya agak meragukan itu, terutama apakah itu berlaku memang untuk penyair kontemporer gitu. Nah, dan saya sampai pada kesimpulan bahwa sepertinya itu patut dipertanyakan dan hanya berlaku untuk sebagian orang. Saya ingin mengatakan bahwa dalam konteks puisi-puisi Anton, seperti juga pernah saya bahas dalam puisi-puisinya Kang Ada gitu. Barangkali kita perlu melihat apa yang disebut urban pastoral. Dua konsep yang kelihatan berlawanan, tetapi menjadi sesuatu yang menarik kalau kita menerapkannya dalam puisi-puisi tentang urban yang ditulis oleh penyair kontemporer kita. Nah, saya ingin mengajukan ada satu puisi yang menjadi paradigma dalam apa yang saya sebut sebagai puisi-puisi urban pastoral ini. Nah, saya bacakan judulnya Pastoral. Ketika aku muda, sangat jelas bagiku bahwa aku harus mencipta hidupku sendiri. Aku beranjak tua kini, kujejaki jalan-jalan lama, menakjubi rumah-rumah yang sangat buruk. Atap yang pinggir-pinggirnya tak beraturan, pekarangan yang dipenuhi dengan kandang ayam tua, tumpukan abu, perabotan yang rusak, pagar-pagar dan kapus-kapus, jajaran papan tong dan serpihan kotak, semuanya jika aku beruntung, menggebiarkan warna hijau yang kebiru-biruan, yang aus digerus cuaca, menghiburku dengan pendaran warna-warnanya. Tak seorang pun akan mempercayai segala barang impor untuk bangsa ini. Itu kata William William. Nah, di dalam sajak pastoral ini anehnya tidak ada padang rumput gitu, tidak ada langit yang membentang luas, tidak ada itik-itik yang berenang anteng, tidak ada gadis cantik yang melenggok mandi atau di tengah-tengahnya atau seorang pemuda yang mengintip gitu, tidak ada itu. Padahal judulnya pastoral. Nah, inilah yang disebut sebagai urban pastoral itu. Jadi bagaimana seorang penyair, bagaimana kota, lanskap kota, mall, diskotik, segala sesuatu yang ada di kota itu menjadi karakter yang aktif, yang saling mempengaruhi dan membentuk puisi itu, sekaligus dibentuk oleh puisi itu. Gitu. Ya, ini yang saya lihat misalkan dalam banyak karya-karya Anton yang seperti itu, lagu urban, Exodus, nyanyian akhir tahun Jakarta, menyeratkan itu. Nah, kalau misalnya dikatakan bahwa seorang penyair yang berasal dari daerah dan tinggal di kota itu biasanya akan mencerca kota dalam tanda petik, memperlakukan kota seperti umumnya kan orang memperlakukan kota itu di satu sisi sebagai utopia, harapan dream gitu kan,
Jakarta Dreamland itu di sisi lain sebagai neraka. Gitu. Nah, penyair cenderung yang kedua ini cenderung menjadikannya sebagai neraka kota itu. Gitu. Nah, saya menemukan kunci dalam sajak-sajaknya Anton bahwa dia mengatakan begini. Setelah dia memang Anton juga ada kecenderungan memperlakukan kota dalam tanda petik sebagai neraka ya. Tapi ada ujung-ujungnya yang mengatakan sebenarnya kalimat seperti ini misalnya. Pasti bukan uang yang menahan langkahku, bertahan di sini bersamamu kasihku. Pasti bukan uang yang menahanku di sini. Nah, padahal dia di atas itu sudah mengkritik tentang uang secara habis-habisan. Tapi dia bilang pasti bukan uang. Apa itu yang membuat seseorang tinggal tetap di kota ini gitu? Apa chemistry-nya? Tidak disebutkan di dalam puisi ini. Tidak disebutkan, tetapi itu ada. Membayar. Kemudian dia menulis tentang dia juga menulis banyak tentang Latin Amerika ya. Dan ada kata-kata seperti ini yang menurut saya bisa dia perlakukan juga untuk kota lain, Jakarta dan lain-lain. Dia bilang begini, Amerika sulit sekali aku mencintaimu. Terus, tapi lebih sulit lagi untuk tidak mencintaimu. Paradoks-paradoks ini yang menurut saya menarik, yang membuat saya meragukan seluruh tesis Gunawan tentang orang daerah yang ada di kota itu, yang membawa seluruh tradisi di situ. Barangkali sudah saatnya kita melihat bahwa sajak-sajak itu memang lahir dari sini, bahwa lanskap urban itu, kehidupan urban itu sudah menjadi karakter tersendiri yang aktif yang membentuk penyair itu. Yang masa sih tinggal 20 tahun di kota masih jadi orang kampung istilahnya. Artinya jiwanya yang maksud saya. Bahkan di tahun 30-an Takdir Al-Zabana pernah mengatakan saat seorang anak muda pergi dari gerbang pintu desanya gitu kan, untuk berangkat ke kota, pada saat itu mestinya dia tahu bahwa manakala dia kembali lagi ke situ, dia sudah menjadi orang yang berbeda sama sekali. Kalau nggak salah di tahun 30-an Takdir ada mengatakan seperti itu. Ini tahun 2015, sudah jauh sekali. Nah itu, yang saya lihat itu. Nah kemana kemudian ada pendulum yang juga bertentangan atau bergerak ke arah yang berlawanan dalam sajak-sajak Anton, yaitu pada sisi lain, pada sisi dia mengeksplorasi atau bergerak puisinya itu dari keriuhan, dari landscape urban itu. Pada sisi lain, dia berayun pada estetika keheningan, pada keheningan. Sajak-sajak yang benar-benar dengan kata-kata yang sedikit, yang efektif. Dan di situ dia tidak ingin mengatakan apa-apa. Puisi menderita dalam dua hal. Yang pertama, dia seringkali kelebihan kata-kata. Yang kedua, dia sering kekurangan kata-kata. Gitu. Anton mengekspresikan itu, ketidakpuasan itu. Di satu sisi katanya, wah apa aja keluar tuh dalam sajak-sajak urban Anton, apa aja keluar. Bahkan dia tidak terlalu menyaring kamuflase, misalnya dia keluarkan aja begitu saja. Artifisial, ini artifisial kayak gitu, dia keluarkan begitu aja kata-kata sehari-hari gitu, dia tidak terlalu menyangkap itu, tidak terlalu. Nah itu agak berbeda dengan Asep gitu ya. Anton ada kerampangan tapi tetap asik gitu dalam menggunakan bahasa itu. Dan di sisi lain, manakala ada masa-masa ketika Anton misalnya dalam puisi Tanah Lot, Hening, Tunyan, dia dan sesudah kata, yaitu kesunyian. Nah, ini memang sesuatu yang hampir mustahil gitu, karena bahasa bagi kata-kata, medium kata-kata untuk menggebiarkan keheningan gitu. Itu memang sebuah tugas mustahil untuk penyair gitu. Akan tetapi inilah yang kemudian menariknya di sini. Seorang penyair bisa menghadirkan keheningan itu gitu, walaupun di dalam bahasa.
di sini inilah yang ini juga menjadi menarik, ayunan ini menjadi menarik belum antara estetika urban dengan estetika keheningan itu juga menjadikan puisi Anton menurut saya cukup berwarna itu. Mungkin itu dulu Mas ada dari saya. Terima kasih. Oke, applause untuk Tia ini. Baik rekan-rekan sekalian, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, sudah dua pembicara memaparkan pandangan-pandangannya. Terakhir tadi dari Tia Setiadi, dia mengurai dari mulai persoalan peralihan tema yang dilakukan oleh Acep Zamzam Nur, dan juga sampai kemudian masuk ke wilayah persoalan-persoalan yang digarap baik dalam segi unsur kebentukan maupun eksplorasi tematik dan kesadaran-kesadaran dan gagasan-gagasan yang muncul dalam sajak-sajak Anton Sulistyo. Ada banyak hal yang mungkin kita bisa eksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini kemudian nanti dari apa yang dipaparkan oleh Tia, misalnya pada sajak-sajak Acep Zamzam Nur, sampai sejauh mana sebetulnya sajak-sajak Acep Zamzam Nur sebagai sebuah sajak sosial tidak sekadar hanya mengalihkan realitas ke dalam teks, sebab biasanya ini menjadi resiko dari puisi-puisi sosial. Lalu apa sebenarnya atau di mana sebenarnya letak atau yang membedakan puisi-puisi sosial Acep Zamzam Nur jika kita tautkan dengan tradisi kritik sosial dalam sastra, dalam karya sastra, misalnya dalam Rendra, Efra Hardi dan lain-lain. Nah, ini bisa kita eksplor lagi. Lalu pada Anton Sulistyo yang terakhir tadi saya kira juga cukup menarik bagaimana dunia urban, estetika urban dihadapkan dengan persoalan bahasa yang ditarik ke wilayah keheningan. Nah, ini saya kira bisa kita curigai sebagai satu kontradiksi bagaimana sebenarnya keheningan, sebab tubuh-tubuh urban adalah tubuh-tubuh yang tergesa. Baik rekan-rekan sekalian, saya kira saya tidak ingin terlalu panjang memaparkan beberapa hal. Silakan Anda untuk termin pertama saya mengundang 4 atau 3 penanggap maupun pertanyaan. Untuk termin pertama silakan dari yang di atas, mungkin bisa langsung dicatat. Silakan yang atau yang dari depan. Saya akan menunda dulu ya teman-teman yang di atas untuk memberi kesempatan istimewa pada teman-teman yang berada di sini. Silakan. Ada tanggapan atas tanggapan ini? Saya kira buku kedua. Oke, yang pertama, diskusi ini menjadi penting karena diskusi ini berbeda dengan diskusi-diskusi buku lainnya yang biasanya pembacanya belum baca, tapi pembicaranya ya ngomong gitu ya. Jadi soho sendirian, sebab pembaca forum belum tahu. Nah, buku ini sudah beredar, buku Acep sudah beredar 1 tahun, 2 tahun. Begitu juga buku Anton Sulistyo. Silakan, 1 dari abang di depan yang berbaju merah, 1 lagi sama bapak yang di belakang. Baik, saya yang di belakang dulu ya bang ya. Silakan pak, sebutkan namanya pak, sebab ini untuk arsip militer. Terima kasih. Nama saya Rahmat Ali. Saya ingin menanyakan beberapa. Pertama dari Pak Profesor Hadi mengenai kondisi zaman dahulu dan sekarang. Saya tertarik bahwasanya dalam penjurian itu orang-orang masih terbelenggu pada hal-hal yang misalnya para penulis atau penyair yang sudah terkenal atau keadaan yang seakan-akan meniru-niru dari yang lama, sehingga keaslian dari ciptaan yang tahun 2014 dan 15 ini atau sebelumnya 13 itu belum ada kemajuan. Jadi saya ingin agar penjurian apakah itu nantinya itu hendaknya betul-betul objektif, jadi tidak lagi bertumpu atau mengacu pada penulis-penulis atau penyair-penyair yang lama, tapi mungkin hal-hal yang baru, mereka yang baru-baru ini benar-benar sudah menunjukkan hal-hal yang sama sekali baru, ciptaan baru, kreasi. Itu pertama. Kemudian mengapa ada komunitas-komunitas budaya
apakah itu sastra atau lain-lainnya. Itu karena komunitas-komunitas itu seakan-akan tidak percaya pada lembaga-lembaga yang sebenarnya harusnya membina kesenian dalam ini sastra. Jadi katakanlah sekarang ini di Jakarta ada di Kaji dan sebagainya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sudah aktif dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi mereka itu tumbuh tapi kurang perhatian. Yang dilihat tuh mereka yang sudah mapan ini. Padahal generasi baru, tumbuh-tumbuhan baru ini itu sebenarnya justru lebih mencuat. Bahkan kanak-kanak kalau dalam hal HP, anak komputer dan sebagainya, justru jauh lebih hebat itu. Kita harusnya merhatikan banyak pada anak-anak kecil ini, kanak-kanak SD, SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi. Mereka itu jenis-jenis baru. Katakanlah di dalam teknologi yang kemarin itu misalnya ada alat teknologi baru bisa melacak bahwa di depannya itu ada pembegal, dia bisa menceritakan hal itu secara teknik. Nah, dalam hal sastra juga begitu. Pertanyaannya Pak, langsung saja. Ya, makanya saya inginkan itu adalah bagaimana agar tahun-tahun ke depan itu kita betul-betul mencuatkan hal yang baru sama sekali, ciptaan baru, bukannya epikon dan sebagainya. Begitu jadi saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Pak yang di kedua. Ya, saya tadi menyimak pernyataan dari Pak Abdul Hadi dan Pak Siyadi juga moderator. Nama saya Ibrahim Saberbari, Banjarbaru dari Kalimantan Selatan. Tadi sebelum kita masuk ke sini juga saya mendapat kesempatan berbincang-bincang dengan Pak Abdul Hadi tentang dunia sastra kita di Indonesia ini. Melanjutkan beliau tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi. Juga ada moderator mengungkapkan juga seperti ini. Nah, saya begini, ada satu hal yang menjadi satu tanda tanya, bahwa kehidupan sastra atau puisi itu dalam Pak Hadi tadi ada dalam kesepian. Tapi satu sisi moderator mengatakan pertumbuhan dunia sastra atau puisi dalam ramai di mana-mana tumbuh. Jadi saya sadari juga di Kalimantan Selatan tiap tahun itu banyak kawan-kawan mencetak buku. Walaupun mungkin hanya sebatas menerbitkan kepuasan diri. Kalau situ kita cari bukunya juga susah dicari. Tapi dia pernah menerbitkan buku. Nah, jadi saya melihat bahwa kalau dikatakan bahwa pertumbuhan sastra di Indonesia ini tumbuh dalam senyap, hidup dalam sepi kasih sayang. Kalau dalam bahasa puitisnya mungkin begitu. Tumbuhnya dalam senyap itu tidak tahu di mana tumbuhnya. Nah di sini, jadi peta pertumbuhan sastra di Indonesia itu sama sekali mungkin kita tidak akan terikuti. Padahal banyak pertumbuhan. Itu pertama. Yang nanti kaitannya kepada lomba-lomba yang diadakan setiap tahun hari ini. Yang kedua, bahwa setelah tumbuh dalam senyap, tapi hidup dalam sepi, tidak ada perhatian. Susah berjuang untuk menjadi perhatian. Jadi akhirnya apa? Ya hidup dalam sepi memperhatikan diri sendiri saja. Tapi ada suatu kepuasan di sana. Kalau dia sudah dikatakan sebagai tidak diakui orang, tapi dia mengakui bahwa dia sudah menulis sebagai seorang penyair. Ini yang timbul. Ada menjual buku puisi itu sendiri susah, hanya teman-teman saja. Udahlah dibelilah. Jadi barter gitu. Ya, kita punya jual beli, udah gitu-gitu aja. Kalau menjual kepada pemerintah mungkin yang bisa menyerap banyak, itu sulit sekali. Jadi menembus mafia-mafia pasar politik perbukuan di Indonesia ini memang tadi saya baru juga mendapat, waduh, kalau demikian ngeri juga gitu. Ya. Ngeri juga.
Kapan hidupnya? Tapi tadi tumbuh terus dalam senyap, tapi dia hidup dalam kesepian kasih sayang. Tapi kita optimis, hidup terus gitu. Terus yang kedua, kaitan tadi kepada pertumbuhan buku-buku, mungkin ini suatu saran kepada, karena ini sudah merupakan yayasan Hari Puisi. Jadi nanti lomba ini bukan, ini kan bahwa buku yang dicetak tahun sekian sampai bulan sekian. Padahal pada sebelumnya dia sudah ada buku gitu kan. Nah, jadi mungkin pengumuman ini diedarkan saja seluruh Nusantara. Kalau ada buku-buku yang baru, kirim saja kepada Yayasan Puisi. Berapapun nanti buku itu sampai menjelang Hari Puisi, itulah yang diikutkan lomba. Jadi kita nanti di daerah-daerah, kebetulan saya juga di Dewan Kesenian di daerah, membidangi sastra. Jadi kan dengan demikian kita kan bisa mengumumkan pada kamu kirim sekian. Jadi tidak terbatas dalam lomba-lomba. Jadi itu terus diikuti terus oleh Yayasan Puisi tadi, Pak. Ya mudahan yang namanya hidup seperti tadi ada kasih sayang lah dari puisi tadi. Kasihan. Ya lumayan lah aku dapat hadiah sekian kan. Nah terus kepada masalah tadi saudara Iya. Tentang jam-jam nur tadi, bahwa menurut analisa Anda bahwa pada suatu tahapan tertentu jam-jam nur terus puisi-puisinya tumbuh dengan orientasi pada ketuhanan. Tapi setelah itu hilang kepada masalah keperempuanan. Saya pikir juga itu tidak suatu masalah yang aneh. Mungkin tahapan dia mendekati Tuhan sudah selesai, dia sudah ketemu kali, sudah terjawab dia. Apalagi diulang-ulang gitu kan, dibanjir kan, kalau diulang-ulang lagi. Nah sekarang mungkin yang belum puas nih masa keperempuanan tadi kan, ya maka udahlah ditumpahkan lagi di sana gitu. Jadi saya pikir itu hal-hal yang biasa saja, yang kebebasan si Nur kayaknya. Nah kalau yang masalah CAD, saya pikir suatu hal yang surprise, baru menerbitkan buku, sudah menjadi juara nasional, sudah luar biasa. Tapi bukan masalah baru terbit, mungkin baru bisa cetak. Terus terang saja, kita ini kan di daerah, cetak buku itu kan jadi satu problem juga. Menulis itu juga sudah merupakan suatu membuat energi yang luar biasa. Setelah selesai menerbitkan mikirnya yang luar biasa, mencarikan duitnya yang luar biasa, setelah itu menjualnya juga luar biasa lagi gitu. Jadi disinilah yang problem, tapi justru itu seninya yang bikin gairah terus untuk hidup walaupun dalam kesepian. Sekian, makasih. Iya. Kalau dalam novel Indonesia ini tak putus dirundung malam. Silakan. Persoalan ini kebijakan politik kalau kita harus lihat. Pemerintah rejim yang lalu-lalu mungkin baik kan. Politiknya baru baca sastra tahun 45-60. Sekarang tidak baca apa-apa politiknya, hanya baca koran-koran kuning kan. Persoalannya nggak ada kebijakan politik pemerintah untuk bidang kebudayaan. Buku itu di negara manapun, di negara Muslim itu disubsidi. Kesenian itu disubsidi oleh pemerintah, bukan dibuat departemen ekonomi kreatif. Apa yang dikreasikan? Iya, ya ini kalau berbicara tentang sejarah sastra itu tidak boleh, dan kita masih penting kelemahan kita ini karena kita menganggap bahwa sejarah itu tidak penting untuk perbandingan kita. Maka kesejahteraan Indonesia itu tidak pernah ada karena tidak pernah ditulis sejarahnya. Kalau Ronggo Warsito tidak ditulis, ini tidak ditulis. Kenapa? Kita yang sekarang ini kok mesti cemburu sih kepada yang bapak-bapak kita, nenek moyang kita, itu kan tidak sah. Nah itu kan kenapa sastra Cina, ya, sastra Jepang, sastra India, dan sastra Persia, sastra Eropa, Jerman kuat kan sejarahnya kuat mereka itu untuk sarjana sastra, sehingga
peristiwa yang sekarang ini urusan wartawan, bukan urusan kritikus sastra. Kegiatan-kegiatan sastra itu urusan wartawan yang memberitakan. Itulah tadi saya katakan pada tahun 70-an itu ya. Lembaran-lembaran koran sastra di surat kabar dipenuhi oleh sastrawan-sastrawan. Jadi peristiwa kesenian, peristiwa sastra yang terjadi di tim, terjadi di mana-mana itu selalu hadir di koran. Sekarang tidak ada. Masalahnya itu bukan sastrawan tidak memperhatikan yang muda-muda sekarang, bukan. Karena situasi sekarang ini ya, surat kabar itu nggak memberitakan sama sekali. Kalau surat kabar nggak memberitakan, masa yang salah sastrawan? Masa yang salah kritikus? Nah, kritikus itu juga nggak bisa menulis kalau tidak ada ruang kebudayaan, tidak ada majalah yang menampung karya sastra mereka. Ini yang sekarang itu tidak ada penunjang-penunjang untuk kehidupan sastra. Kalau soal pengarang itu banyak, sejak dulu pengarang Indonesia itu banyak sekali. Bukan hanya sekarang aja, sejak tahun 30-an ketika boom sastra itu selalu terjadi. Belum ada Facebook, sudah ada. Tahun 87 ketika Asep kita kumpulkan di sini jadi forum penyair Indonesia tahun 87 itu puisi Indonesia 87 DKJ menengah 90 penyair sudah ditampilkan kita di sini nih 90. Jadi kalau 90 tahun ini sekarang ada 900 itu wajar saja kan? Sama suburnya karena waktu itu jumlah penduduk, jumlah publikasi belum banyak, kekayaan belum banyak. Di Indonesia problemnya sejak tahun lama itu memang penerbitan. Penerbitan prasarana pengembangan sastra itu adalah pendidikan. Untuk mendapat pembaca yang baik, itu kalau tidak pernah di sekolah dapat pengajaran sastra bagaimana apresiasi karya sastra. Di Iran itu saya lihat anak-anak S1, mahasiswa itu S1 bukan SMA, hafal 10 puisi penyair-penyair kuno mereka yang abad 10, abad 12, abad 13, 44 apa? Karena diharuskan di lembaga untuk diajarkan sastra juga. Dan kegiatan-kegiatan sastra dan seni disubsidi oleh pemerintah. Seperti dikatakan ini, di tiap kecamatan itu selalu ada pusat-pusat kebudayaan yang dipakai untuk kegiatan sastra, kegiatan seni. Nah, kalau yang itu yang harus disediakan sastrawan mampus dong. Honorarium aja nggak dapat 1 juta, bagaimana membangun kegiatan itu? Ini menyelesaikan ini berkali utang swasta, saya kira. Jadi begini ya, kita harus bedakan mana porsi pemerintah, mana porsi civil society. Kalau berbicara tentang kritik sastra, tidak tumpul, inilah porsinya kita sastrawan. Tapi kalau sudah harus memperhatikan semua kegiatan-kegiatan itu wartawan fungsinya itu. Wartawan bukan penyair lagi. Kapan menulis puisi kalau tiap hari harus mengikuti kegiatan sastra? Nah, ini cara berpikir kita itu harus dirubah lah. Jadi maksud saya itu yang saya katakan di sini tadi itu salah satu mengapa karya sastra itu tidak diperhatikan sekarang. Pertama, tidak ada kritikus sastra. Lain dengan 70-an ada kritikus sastra. Dan kritikus jadi juga aktif bergaul dengan sastrawan. Yang kedua, pengajaran sastra masih baik. Artinya pengajaran yang bertumpu pada pentingnya kritik sastra. Kalau sekarang pada teori sastra. Kalau sastra tidak menggembirakan dari segi teori, nggak dibicarakan dari sastra itu, Pak. Dan yang ketiga, ya meskipun banyak kreativitas, ya banyak kegiatan, sekarang itu lembaran koran itu lebih banyak berita ekonomi, berita politik, berita olahraga. Nggak ada kok berita sastra, jarang sekali terbitan buku. Loh, kalau sastrawan sudah menulis gitu, di mana mau dibuatnya? Sama aja dengan di televisi. Jadi tuntutan Anda itu kepada televisi, kepada media dan segala macam untuk memperhatikan perasaan sastra. Bukan pada sastrawan, bukan pada saya. Kapan saya menulis karya sastra kalau tiap hari harus ke bendara budaya komite cerita? Kapan kamu menulis kritik? Nah, di
bagi-bagi urusan yang menurut saya. Jadi kedepannya juga kita harus membicarakan kegiatan-kegiatan sastra ini yang sekarang maupun yang dahulu. Nggak ada halangan membicarakan Ronggowartito terus-menerus. Biar tahu nggak, orang Cina tuh lihat Konfusius terus menerus dibicarakan. Aristoteles itu zaman abad keberapa materi itu. Karena itu bangsa Barat itu kuat. Karena dia punya Socrates, punya Aristoteles, punya Plato. Kita tuh lupakan yang lalu. Karena menganggap seakan-akan yang sekarang ini hebat. Gitu loh. Padahal pencapaian kita belum tentu sama dengan Ronggowartito, dengan Empu Prapanca, Empu Panuluh, Amca Panturi, segala macam. Jadi menurut saya ya memang kedepannya kita harus memperhatikan. Tapi siapa yang memperhatikan? Nah, masalahnya bukan kritikus sastra yang harus memperhatikan saja, tapi semua kita dan terutama pemerintah. Karena pemerintah itu tujuan negara ini didirikan menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu salah satu tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan penulisan sastra, kegiatan kesenian, penyebaran ilmu adalah upaya untuk mencerdaskan bangsa. Bangsa yang cerdas dapat menyelesaikan masalah-masalahnya yang rumit dengan mudah dibandingkan masyarakat yang tidak cerdas. Proses pencerdasan bangsa itu tidak melulu dengan pengajaran ilmu pengetahuan, dengan matematika, dengan fisika, tapi pengajaran juga kebudayaan, agama, kesusastraan. Nah, ini yang sedang diobok-obok di sekarang ini apa? Yang diobok-obok, yang diagung-agungkan ekonomi pasar bebas, ekonomi kreatif, padahal ekonomi itu nggak pernah kreatif. Yang kreatif itu seniman, budayawan. Karena itu seni kreatif ada, kata-kata kreatif itu tidak bisa. Yang ada ekonomi seni, begitu bagus. Itu jangan mengibuli seolah-olah bisnismen yang punya kreativitas, tidak sastrawan. Ini kerajinan itu. Dan seniman inilah. Jadi alamat kita menurut saya setuju dengan itu ya. Kita memperhatikan yang sekarang. Justru itu kan yang saya keluhkan sekarang ini. Tapi alhamdulillah ada lembaga yang namanya Yayasan Puisi ini untuk menyelenggarakan sayembara puisi, tapi dia juga dengan diminta macam-macam karena uangnya terbatas dia. Itu Pak ya? Iya. Kenapa memilih bentuk sayembara? Karena itu salah satu nilai. Kalau bukan sayembara, itu hadiah sastra namanya, dan itu ada diselenggarakan oleh Badan Bahasa, Balai Bahasa, ada hadiah Badan Bahasa, ada Ciright Award, hadiah penghargaan untuk ASEAN gitu ya. Kemudian ada satu istiwa lain lagi masalahnya. Ya biarkan aja lah mereka bebas untuk menyelenggarakan bentuknya kayak apa. Bukan urusan kita. Kalau kita punya duit, mari kita bikin yang baru gitu ya. Hadiah yang baru. Ya award yang baru. Ada Bakri Award kan, lain lagi. Ada Habibie Award, lain lagi. Nah itu otoritasnya mereka. Tapi yang kita bisa urun itu kalau lembaga itu didirikan oleh pemerintah. Sebab lembaga yang didirikan pemerintah, uangnya dari pajak yang kita kumpulkan. Itu hak kita. Tapi kalau yang didirikan swasta, orang luar nggak punya apa-apa. Gitu. Nah, ini jadi kehidupan sastra, kesepian. Sebetulnya yang saya katakan, tidak lama kesepian sastra. Khususnya di Indonesia. Supaya tidak terlalu kesepian, tidak terlalu kedinginan, didampingilah gitu. Ada didampingi di Jepang, di pemerintah memberikan hadiah-hadiah sastra award. Di Iran itu penyair-penyair muda itu diberi tempat. Nih kamu saya kasih tempat untuk kamu bekerja di depan itu. Kamu bisa membuka toko buku, dari toko hasil penjarinya untuk kamu lah bagi-bagi gitu. Ada galeri musik, ya galeri seni gitu. Paten. Negara-negara Malaysia itu juga ada sastrawan negara. Sastrawan negara itu digaji tiap tahun itu. Nggak usah mengeluarkan duitnya lagi. Kita jangankan sastrawan negara, sastrawan kampung aja nggak ada. Itu. Ini, tapi kita tidak mengeluh, sastrawan tidak mengeluh karena
kehidupannya ini apa ya? Kehidupannya ini kan yang di atas yang kuasai. Kalau orang beriman kuasa, nggak peduli dengan begini-begini ini, apa ini semua? Semuanya ini fana, itu semua. Semuanya pergi ke abadi, gitu ya. Dan hidup ini tergantung kita memberikan makna dan sia-sia. Di dalam kesepian justru kita kreatif. Justru di Asia Tenggara ini, meskipun sastra Indonesia itu kesepian, itu lebih hebat pertumbuhannya dari Singapura, dari Malaysia, yang katanya berlimpah dengan subsidi. Itu alhamdulillah. Cuma kita kan boleh juga mengeluh di mana sih peranan pemerintah, karena kita warga negara, bukan warga kampung. Warga negara kita ini berhak menuntut pada pemerintah apa yang menjadi bagian dari kita. Seniman berhak, bukan hanya pedagang kaki lima yang berhak, seniman juga berhak. Nah, inilah persoalannya perdebatan kita. Karena itu Anda bisa bayangkan Jakarta penduduk 13 juta atau 15 juta gitu Pak. Masa cuma punya pusat kesenian satu? Teheran itu 8 juta. Setiap kecamatan itu punya perpustakaan nasional. Taman baca untuk anak-anak berkreasi. Ada pusat-pusat kebudayaan. Ada pusat kebudayaan di ini, di itu, di kecamatan ini, kecamatan sana. Jakarta Utara, wali kota ini. Dan itu pengunjung. Di Cina itu juga begitu. Katanya negara komunis Cina itu. Tapi kreativitas terus bisa ada dibantu oleh pemerintah. Di Jepang juga begitu. Makanya di Aceh begitu. Indonesia inilah yang memang termasuk parah. Akhirnya nanti kita disalib sama Papua Nugini kita nanti. Ya gitu aja deh, saya terima kasih. Terima kasih. Hampir semua yang dibicarakan tadi ya, saya sangat setuju karena saya pun merasakan itu. Ada di atmosfer itu. Ada seorang sesepuh di Yogyakarta yang dengan tepat menggambarkan kondisi seperti itu dengan mengatakan bahwa sastra itu selalu menjadi anak tiri. Sastra adalah anak tiri. Tapi begini, saya lepas dari semua itu, saya ingin mengajukan beberapa hal yang menurut saya sebagai pengimbang lah ya, menurut saya cukup menarik belakangan ini, yang yang membuat kita mungkin tidak terlalu berteriak mengatakan tak putus di Renung Malang untuk sastra. Yang pertama, saya melihat ya, belakangan ini kesempatan saya lihat semakin terbuka untuk orang masuk dalam jagat literer. Seperti yang saya katakan tadi, misalkan di satu sudut kecil di Indonesia ini yang namanya Yogyakarta itu, di setiap tempat lahir penyair gitu kan, setiap sudut lahir penyair, dan mereka bergulat dengan karya-karya, membaca karya-karya, mendiskusikannya dan sebagainya. Dan saya bisa memastikan bahwa kita tidak bisa menjudge bahwa mereka hanya lahir begitu saja atau sembarangan saja, karena ada di antaranya yang memang serius, mengkaji buku-buku yang sangat serius. Bahkan kadang-kadang saya lihat seringkali pemahamannya menakjubkan. Misalkan ada satu klub yang hanya khusus membahas karya-karya Jane Austen, misalnya satu kelompok anak muda. Siapa sih hari ini yang masih membaca Jane Austen di Indonesia? Itu bahkan di sebuah sudut kecil, di sebuah kampung kecil itu ada, itu kan ada ternyata. Nah, dan hidup menakjubkannya itu. Hidup sejak misalkan 2004 sampai sekarang itu 10 tahun hidup. Bagaimana mereka bisa hidup? Nah, itu masih bagian dari mitos. Dalam sastra itu selalu ada mitos. Kalau nggak ada lagi mungkin nggak menarik gitu. Bisa hidup gitu. Dan banyak klub-klub seperti itu banyak. Saya banyak bertemu teman-teman di berbagai kota juga melakukan hal itu. Bahkan menerjemahkan sendiri karya-karya sastra luar, dipelajari, dibahas, dibaca gitu. Dan hanya dibagikan sesamanya, dan itu didalami. Bahwa kemudian, bahwa apakah mereka akan muncul sebagai pengarang besar di antara mereka itu, belum bisa kita pastikan hari ini, ya kan? Karena itu semuanya benih menurut saya.
semuanya benih yang pada suatu hari barangkali akan meletik benih itu dan akan tumbuh gitu. Dan bisa jadi di antara mereka mungkin nanti tidak memilih menjadi penulis, tapi bahwa itu sudah hidup dalam diri mereka gitu. Artinya sastra itu sudah meresap dalam diri mereka. Mereka bisa jadi birokrat, bisa jadi gubernur, bisa jadi apa saja nantinya gitu. Tapi itu hidup. Saya hanya ingin mengatakan itu karena ini hidup gitu. Ada, banyak. Dan tidak tergantung pada pemerintah, tapi tergantung pada angin. Meminjam istilahnya puisi Pak Abdul Hadi gitu. Memang begitu kenyataannya. Tidak tergantung pada pemerintah. Tidak ada pemerintah yang menggerakkan itu. Harus begitu. Tidak ada, tapi hidup, tumbuh sendiri. Begitu saja. Nah, yang kedua, saya juga melihat sekarang ini lebih banyak variasi. Lembaga yang memberi penghargaan lebih banyak daripada dulu. Silakan dibandingkan. Berdasarkan informasi yang saya baca dari buku-buku yang ditulis oleh Pak Abdul Hadi dan lain-lain, saya bisa pastikan bahwa sekarang lebih banyak lembaga, yayasan, instansi yang memberikan penghargaan. Bahkan barangkali yang tidak tercatat. Bahkan kampus pun misalnya, beberapa kampus seperti UGM dan UAD misalnya dalam tahun kemarin itu juga memberikan penghargaan anugerah sastra gitu, untuk mengadakan lomba macam-macam gitu. Dulu sangat sedikit yang memberikan itu. Jadi versi sastrawan itu benar-benar dari situ gitu ininya, apa legitimasinya. Nah sekarang multiversi lebih banyak, walaupun tidak semuanya menggembirakan gitu. Dan menarik juga kan, gelombang kritik juga banyak ketika sebuah lembaga yang diharapkan menghasilkan sebuah lomba yang bagus, sebuah pemenang yang bagus, dan kemudian misalnya ada sesuatu yang dideteksi kurang beres, ramai gelombang itu, muncul gelombang itu. Bukankah ini juga belum pernah terjadi sebelumnya? Seramai ini orang berpartisipasi, ya, misalkan bahkan dalam mengkritik. Bahwa kemudian ada ekses-ekses lain yang buruk, nah itu lain soal gitu. Artinya itu persoalan lain lagi. Nah, yang ketiga itu saya ingin mengacu ke peran media sosial. Media sosial itu lepas dari bukan sepenuhnya utopia, ya, bukan sepenuhnya kesempatan yang sangat besar dan semua orang bisa memanfaatkan itu untuk hal-hal yang bagus. Tapi saya lihat gitu, dan saya hidup juga di situ, gitulah. Banyak hal-hal yang muncul di situ yang juga menarik. Ide-ide kreatif juga muncul di situ, dan tidak harus dengan lembaga yang besar dan modal yang besar. Kadang-kadang dengan gagasan, gitu. Bahwa gagasan itu besar atau tidak, itu nanti diuji. Gitu. Ya misalnya kita sebut di sini ada eksperimen Sonian misalnya, yang digagas oleh Mas Soni Faridana. Saya bayangkan, Mas Soni kan sudah menulis puisi lama sekali. Tapi tidak ada tahun 90-an ada Sonian muncul. Walaupun mungkin pada saat itu dia ingin menolakkan gerakan Sonian. Sekarang muncul gerakan Sonian. Tanpa modal yang besar dan sebagainya, gagasan yang kreatif. Apakah itu diikuti? Apakah itu akan kemudian memberi pengaruh positif pada penulis lain? Itu persoalan lain. Dan itu di situ diuji. Saya kira itu menarik, perkembangan yang menarik yang ada hari ini, dan menurut saya layak kita manfaatkan. Artinya di samping tadi itu ada hal-hal yang kalau bagi orang-orang yang kreatif dan melihat peluang sekecil apapun itu bisa, dan membuat sastra ini lebih ramai, lebih hidup, sekarang ini lebih variatif dan lebih menjanjikan orang yang di luar sastra. Sayang sekali tidak ada seorang pun sekarang yang bisa menghalangi orang untuk menulis puisi dan sebagainya gitu. Dan bahwa kemudian mereka akan jadi dan tidak, nanti akan diuji oleh waktu, karena hanya itu memang yang bisa mengujinya gitu. Nah itu yang bisa saya sampaikan tentang keadaan seputar atmosfer dunia penulisan hari ini. Terima kasih. Oke, upload untuk begini ya, menurut saya kita harus dilihat wilayah ini. Kalau perkembangan sastra kesepian ya, dulu juga kreativitas itu luar biasa ya. Orang
seorang Kijo Mulyo dulu pergi ke daerah-daerah tanpa duit gitu ya. Itu udah biasa. Sanggar-sanggar juga banyak dulu tanpa duit, itu sanggar banyak. Cuma karena itulah perlunya bagi kita itu kalau kita ingin bicara tentang sastra atau seni, kita perlu juga mempelajari sejarahnya, bagaimana tumbuh hubungan penerbit ya, hubungan penerbit, pendidikannya, kemudian media, dan yang terakhir itu adalah si pengarang itu sendiri kan. Itu kalau ide-ide aneh-aneh itu banyak sekali, itu hebat, itu nekat, sastrawan nekat itu banyak dulu itu ya. Jadi jangan kita itu sampai gitu tuh mengatakan bahwa ini hebat, ternyata 50 tahun yang lalu dikerjakan Pramudiana Tatur gitu. Jadi kita harus juga melihat sejarah gitu. Jadi membahas pencapaian estetik itu. Nah, sebab seperti dikatakan oleh siapa namanya itu, lupa namanya itu, bahwa sastra itu sebenarnya milik kolektif, milik kita bersama. Hanya ada sastra itu dalam sejarah. Kalau sastra tidak ada sejarah, maka sastra itu hilang. Gitu. Karena sastra Indonesia tidak akan dibicarakan di luar negeri. Kalau tidak melalui tonggak-tonggak, kalau tidak ada orang macam Hail Anwar, Pramudiana, itu nggak mau orang dari luar negeri itu. Sastra Cina itu kan karena ada Lutuku, ada Lipo zaman lalu, sekarang ada ini Lin Yutang segala macam dan seterusnya. Sastra Jepang karena ada Lady Genji, ini sampai pada pengarang-pengarang Yukio Mishima dan yang terakhir itu dibicarakan. Sastra Persia karena ada Hafid ini maka menjadi kajian di Eropa. Kita ini larut dalam kekinian saja, padahal kekinian kita itu berpijak pada masa lalu dan malu melihat masa lalu, cemburu kepada masa lalu, nggak boleh dong begitu. Nah, itulah maksud saya, supaya ada kesadaran. Jangan kita menjadi bangsa yang historis, bangsa yang melenyapkan sejarah kita sendiri sehingga kita digusur oleh sejarah seperti orang Indian atau orang Aborigin itu. Ya, jadi tolong ini perhatikan. Karena itu kita selalu mengemis-kemis kepada Barat, ilmu mengemis kepada Barat dari tahun-tahun. Karena kita lupa membaca karangan Muhammad Hatta, karangan Bung Karno, karangan siapa pengarang-pengarang itu dalam ilmu ekonomi, ilmu sosial dan segala macam itu. Kita selalu entah Derrida, Milan Kundera, ini itu apa sih yang dikeluarkan dari Derrida, Milan Kundera itu cuma omong kosong aja. Mereka berpikirkan dari budaya mereka. Padahal kita punya Hail Anwar, Amir Hamzah, gitu loh. Nah, ini mudah-mudahan menjadi kesadaran bersama kita. Jadi bukan dari ego ya, bukan kita berbicara bukan dari ego atau kecemburuan, tapi ketulusan kita mengabdi pada sastra. Ya, bahwa nanti akan muncul banyak air besar, banyak air kecil itu urusan sejarah. Waktu itu juga yang berbicara kan itu. Teman-teman saya itu ratusan banyak jadi menulis puisi pada zaman saya masih muda itu. Tapi yang bisa dimuncul yang beruntung itu ya cuman tidak sampai 10 orang juga. Jadi sama saja sebetulnya gitu ya. Jadi kalau mau pelajari sejarah, jadi sabarlah. Kita kan tidak menuntut apa-apa kan, tidak ada saya itu tahun 70-an udah saya ingin terkenal dengan ya, karena untung ada surat kabar itu dan segala macam gitu. Oke, terima kasih Bang Abdul Hadi WM. Rekan-rekan sekalian, saya kira kita sudah membicarakan apa yang dikatakan oleh Tia tentang bagaimana mencoba melakukan komparasi bandingan atau pro komparasi tentang bagaimana perkembangan sastra hari ini kekinian dengan tempo hari yang kemudian disahut oleh Bang Abdul Hadi WM. Memang persoalannya sini saya sepakat dengan Tia bagaimana media sosial kemudian melahirkan genre-genre baru atau paling tidak merangsang sejumlah sastrawan untuk melakukan kemungkinan-kemungkinan kreatif, melakukan berbagai bentuk dengan keterbatasan kata, bahasa, dengan menggunakan media-media sosial. Nah, tapi sebenarnya juga kalau kita berlari ke belakang lagi, itu juga sudah pernah ada. Tapi persoalannya kini, kalau kita lihat perbedaannya, kehadiran sekarang adalah keriuhan, kemeriahan, perayaan yang hadir, tapi tanpa perbincangan, tanpa percakapan. Ini bedanya dengan
masa silam di tahun-tahun 70-an. Anda tahu, saya masih ingat perdebatan antara Efra Hardy dan Ahmad Tohari dalam Horizon tahun 90-an atau 80-an kalau nggak salah. Itu Horizon terbitkan sebulan sekali, tipis, dan selama 4 edisi Ahmad Tohari dan Efra Hardy itu berdebat masalah ronggeng duku paru. Yang dipersoalkan adalah tanam-tanaman, saudara-saudara. Jadi Efra Hardy sebagai redaktur Trubus itu mengkritik logika-logika cerita Ahmad Tohari. Setting tanaman ini kok nggak bisa tumbuh di sini. Lalu pohon ini nggak bisa. Lalu serangga ini nggak mungkin tumbuh di sini. Dikritik tuh habis-habisan oleh Efra Hardy, lengkap dengan dalam kurung pakai nama latinnya. Lah dibalas lagi oleh Ahmad Tohari. Rame itu 4 edisi mereka berdebat berdua tentang ilmu botani. Sampai kemudian redaktur menghentikan, saya masih ingat menghentikan perdebatan itu, kan hanya mereka berdua yang berpolemik. Bukan tentang sastra, tentang tanam-tanaman. Tapi disitulah kritik serunya waktu itu. Well, sekarang kita melihat bagaimana perkembangan sastra yang berbagai isu sastra di media sosial. Tapi isu-isunya seringkali bukan lagi isu yang terjadi di luar teks. Isu hal-hal yang mungkin terjadi di luar teks. Tidak lagi mempersoalkan teks. Itu yang terjadi sekarang. Tapi seperti saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Abdul Hadi, mungkin kita sekarang sedang bergerak. Entah kemana. Nah, arahnya itu sangat ditentukan oleh apakah kita mau melihat ke belakang kepada sejarah. Cuma persoalannya lagi adalah tentu saja tidak mudah melihat sejarah dan mengalihkannya ke dalam realitas kekinian. Begitu saudara-saudara. Kita sudah berdiskusi selama 2 jam. Tentu saja Anda tidak puas dan masih ingin menyampaikan kesimpulan, menyampaikan pertanyaan. Tapi saya akan meng-cut diskusi ini dan saya akan meninggalkan kita semua tanpa kesimpulan. Sebab sebuah diskusi setelah menemukan kesimpulan maka berhentilah kebudayaan. Demikian, aplaus untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.